Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kesalahan yang sering dilakukan saat merawat bayi baru lahir. Memiliki buah hati merupakan anugerah bagi setiap orang tua. Setelah kelahiran si kecil, bukan hal yang mudah untuk merawat bayi baru lahir. Apalagi bagi orang tua yang baru pertama kali memiliki buah hati. Nah, agar orang tua lebih siap dalam merawat bayi baru lahir, ketahui kesalahan yang harus kita hindari saat merawat bayi baru lahir. Merawat bayi baru lahir dapat dikatakan susah-susah gampang. Banyak orang tua yang takut dan ragu apakah perawatan yang dilakukan sudah benar. Di satu sisi, imunitas tubuh si kecil belum terlalu kuat sehingga rentan terhadap penyakit sekecil apapun. Di sisi lain, terlalu higienis melindungi tubuh si kecil juga tidak membuat tubuhnya terlatih menjadi kuat. Namun, tidak perlu khawatir. Berikut beberapa hal yang sering tidak diketahui orang tua saat merawat bayi baru lahir. Pertama, tidak menghentikan tangisan bayi. Tak sedikit dari kita dan mempercayai bahwa bayi menangis merupakan hal yang wajar, sehingga kita memberikannya agar melatih pernafasan dan menandakan bahwa menangis menyehatkan. Padahal menurut para ahli, tindakan kita seperti ini bisa menimbulkan trauma mental pada si kecil, bahkan bisa menyebabkan kondisi terburuk seperti tuli. Menangis merupakan salah satu cara bayi berkomunikasi untuk mengatakan apa yang dirasakannya. Bayi yang sering dibiarkan nangis lama tanpa respon dari orang tua cenderung mengalami stres dan frustasi. Bila si kecil mengalami, terutama di malam hari, orang tua bisa mengamatinya sejak sebelum menggendong atau mendekatinya. Bila nangisnya tidak berhenti, bertambah keras, cek apakah si kecil mengalami masalah seperti lapar, popoknya basah, sakit perut, dan lain sebagainya. Namun, jangan biarkan si kecil menangis terus-menerus dalam jangka waktu lama tanpa dihentikan. Kedua, membawa bayi ke keramaian. Di zaman modern, ini tak sedikit dari orang tua membawa si kecil ke tempat ramai dengan tujuan agar mengenalkannya pada dunia luar. Hindari membawa bayi baru lahir ke tempat ramai, kecuali kontrol kesehatan atau imunisasi ya. Usahakan tidak membawa bayi baru lahir di bawah usia 2 bulan untuk menghindari berbagai penyakit dan kuman yang bisa masuk ke tubuh bayi. Bayi baru lahir memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan mudah terserang penyakit. Ketiga, memberikan air putih pada bayi. Satu tindakan fatal yang beberapa dari kita masih melakukannya, apalagi saat ASI bunda belum keluar. Ada ketakutan si kecil akan kehausan atau kurang gizi saat ASI bunda belum lancar sehingga memberikan air putih pada bayi baru lahir. Air putih bukanlah minuman nutritif. Apalagi organ tubuh bayi baru lahir belum siap menerima asupan selain ASI. Bahkan dari air putih sekalipun, pemberian air putih dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit tubuh si kecil terganggu, membiarkan setiap orang menciumnya. Bayi mana yang tak menggemaskan ya? Setiap bayi tentunya membuat semua orang gemas. Tak heran
jika banyak orang yang ingin menciumnya karena gemas dan bentuk kasih sayang. Tapi alangkah lebih baiknya hal tersebut dihindari ya, karena selama seminggu pertama bayi baru lahir memiliki imun tubuh yang sangat lemah. Apalagi jika kondisi orang yang mencium atau menggendong bayi tidak dalam keadaan bersih, baik tangan ataupun mulutnya. Saat si kecil baru lahir, mintalah kerabat menjenguk pada jam besuk dan biarkan si kecil di ruang display bayi. Hal ini agar kerabat masih bisa melihat si kecil, tapi bunda bisa membatasi kontak langsung dengan si kecil. Juga bagi bunda dan ayah, jangan mencium si kecil di bibirnya ya. Bakteri yang kuman yang ada pada ludah atau mulut bisa menyebabkan penyakit serius pada si kecil tanpa orang tua sadari. Hindari penggunaan bedak. Beberapa dari kita mungkin sudah mengetahui ya bahwa penggunaan bedak bayi tidak direkomendasikan pada bayi baru lahir. Selain kulitnya masih sensitif. Beberapa penelitian juga menyebutkan bedak berbahaya bagi pernafasan bayi baru lahir. Jadi, jika kita akan menggunakan bedak pada si kecil, usahakan minimal setelah bayi berusia di atas 1 tahun. Itu pun dalam penggunaan yang wajar. Menghentikan pemberian ASI lebih cepat. ASI merupakan asupan terbaik bagi bayi baru lahir di 6 bulan kehidupan pertamanya. Tapi masih ada beberapa bunda yang menghentikan pemberian ASI lebih cepat sebelum 6 bulan, meskipun produksi ASI yang cukup lancar. Biasanya karena pertimbangan bunda kembali bekerja atau perlu meninggalkan si kecil dalam jangka waktu lama. Alangkah lebih baiknya bunda tetap memberikan ASI dan tidak memberikan asupan makanan selain ASI sebelum 6 bulan. MPASI dini yang justru bisa menyebabkan malnutrisi dan gangguan pencernaan pada bayi baru lahir. Membangunkan bayi untuk menyusui. Bayi yang disusui harus tidur sepanjang malam, tapi ada kesalahpahaman umum bahwa ASI akan lebih banyak didapatkan bayi selama proses menyusui di malam hari. Meskipun itu mungkin dan bermanfaat bagi bayi yang disusui maupun bunda. Membangunkan si kecil dari tidurnya di malam hari untuk menyusui merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, kecuali jika si kecil bangun dengan sendirinya untuk minta disusui. Inilah beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat merawat bayi baru lahir. Semoga informasi ini dapat membantu ya.